bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian ini dari hati. Kami bersyukur selalu segala berkat Tuhan. Tuhan boleh persiapkan kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu menyembah-Mu, rindu memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang sanggup pulihkan setiap kehidupan kami. Rancangan-Mu yang paling sempurna Tuhan. Keyakinan kami, kepercayaan kami, sehingga kami tetap hadir pada pagi hari ini. Sama-sama kita katakan, bisa kami berdoa. Di saat ku berbeban, ku ingat punya Kau. Menjadi temanku.
menguatkan guru menjadi tangan Tuhan. Percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku seindah rancanganmu yang seperti kehidupan kami ke dalam Bapak semua mulai saja kita dalam doa. Terima kasih.
Terpujilah Tuhan Yesus yang baik. Amin. Mulialah Engkau ya Bapa yang baik, atas segala berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Kembali Tuhan pertemukan kami pada saat ini Tuhan dengan keadaan kami yang sehat, bukan itu bukan karena kuat dan gagah kami ya Bapa, tapi karena kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya itu Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami akan memuji-muji Engkau, memuliakan Engkau dengan mulut, lidah kami Tuhan, dengan tepuk tangan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami mohon ya Bapa, Engkau berkati kami semua ya Tuhan yang Amin. hadir. Haleluya. Biarlah urapan-Mu Tuhan turun atas kehidupan kami Bapa. Amin. Biarlah berkat-Mu Tuhan Yesus selalu mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Dan berkat-berkat daripada Engkau Tuhan, kami kembalikan kepada-Mu ya Tuhan, guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Yesus kami semua yang hadir. Amin. Terlebih hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan mengambil bagian pelayanan pada saat ini Bapa. Kami bawa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Amin. Amin. Biarlah kiranya hikmat manfaat yang daripada Tuhan menyertai kehidupan mereka untuk memimpin kami masuk dalam hadirat ya Bapa. Baik yang membawa pujian, pemain musik, bahkan sampai penyampaian kepada Amin. Tuhan ya Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati mereka ya. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Buka ibadah kami ini dengan mengucapkan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya yakin kita masih kuat bangkit berdiri, amin. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, karena kita mau terima janji Allah. Tapi sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat tahun baru. Masih tahun yang baru ini ya. Tolong satu sama lain, kiri kanan kasih senyum yang luar biasa yang dari Tuhan, walaupun terhalang masker. Saling sapa-sapa, say hello, dada-dada, boleh nggak? Puji nama Tuhan. Kita terima janji Allah. Aku terima janji Allah dari Engkau. Janji Allah dari Kau umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, di mana akan digenapi. Berupaya bersama terjadi, melanda seluruh bumi. Tuhan membimbing berbicara dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersuka. Tuhan membimbing berbicara dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersuka. Haleluya. Dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, di mana akan digenapi. Berdoa yang besar akan terjadi, melanda seluruh bumi. Tuhan membimbing berbicara dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersuka. Tuhan membimbing berbicara dan sukacita berlimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersuka. Haleluya ku bersuka. Haleluya ku bersuka. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Barangkali di antara Bapak Ibu Saudara yang mau bersaksi, saya persilahkan waktu dan tempat langsung saja. Bapak Ibu yang mau menyaksikan kasih kemurahan Tuhan, yang mau menaikkan pujian, silakan maju ke depan. Sambil menunggu, kita naikkan pujian kembali. Ini tahun pembebasan.
Salam saudara. Haleluya. Haleluya. Pertama-tama saya mau menyaksikan cinta kemurahan Tuhan. Amin. Yang paling utama itu terima kasih pertama sekali buat Tuhan Yesus yang sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan. Amin. Dari awal kami berangkat dari Cirebon hingga sampai di kampung, dan sampai di kampung tidak ada kekurangan satu apapun. Amin. Walaupun dalam keluarga besar kami mengalami kehilangan yang sangat besar, yaitu sosok seorang ayah yang kami sayangi, yang kami cintai. Tapi kami yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah ada yang gagal. Amin. Kami yakin dan percaya Bapak kami sudah ditempatkan Tuhan di tempat yang terbaik. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu Gembala dan saudara sekalian yang sudah membawa kami dalam doa, Amin. sehingga kami tiba di tempat ini berkumpul bersama saudara, bukan karena kekuatan kami, bukan karena juga doa-doa kami, tapi karena dukungan doa saudara semua dan doa-doa kita semua, sehingga kami bisa bertemu dengan saudara semua. Amin. Dan kami juga tetap memohon doa bagi Bapak Ibu Gembala dan saudara semua, biarlah sepeninggal Bapak kami yang kami sayangi, keluarga besar kami tetap juga dilindungi Tuhan. Amin. Terlebih orang tua kami ada di tempat ini, saudaraku. Kami mohon supaya tetap orang tua kami bawa dalam doa, orang tua kami sehat, kuat, Amin. diberkati Tuhan, sehingga tidak ada menjadi beban pikiran, saudaraku. Amin. Amin. Karena kalau kesehatan itu sangat luar biasa, saudaraku. Jadi sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, buat kita semua, buat doa-doa dan dukungannya. Terima kasih, Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan begitu luar biasa melawat keluarga besar Simomora dari mulai berangkat dari tempat ini dari Cirebon ke kampung halaman dan kembali lagi ke tempat ini dalam keadaan sehat dan Amin. acara berjalan lancar. Itu semua karena berkat Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu Saudara yang mau bersaksi? Ada. Barangkali di antara Bapak Ibu Saudara belum siap untuk bersaksi. Namun kali ini saya juga mau bersaksi Bapak Ibu Saudara. Sambil mengisi kesaksian yang kosong hari ini, saya juga mau mengisi kesaksian ini dengan saya mau bersyukur kepada Tuhan lewat tahun yang lalu yang sudah saya alami begitu luar biasa. Memang tahun yang lalu bulan 12 saya sudah bersaksi apa saja yang saya alami. Saya bersyukur, puji Tuhan, 1 tahun yang lalu saya mengalami berkat yang luar biasa. Saya sudah menjadi seorang bapak-bapak walaupun belum punya anak, belum punya istri, dan saat ini tahun 2023, tahun yang baru, Tuhan berikan hati yang baru, mudah-mudahan rezeki yang baru, dan satu kerinduan yang selalu kami rindukan, mudah-mudahan segera Tuhan berikan. Doa-doa keluarga besar dan teman dekat yang menyayangi kami, dan juga kita semua, semoga cepat bertambah-tambahnya orang-orang, anak-anak yang dikasih Tuhan bagi kami, berkat yang baru untuk kami belajar menjadi bagaimana menjadi orang tua. Kami merindukan hal itu Bapak Ibu Saudara. Dan saya juga di tempat ini mau mengucapkan terima kasih banyak untuk keluarga besar Pastori Bapak Ibu Gembala dan juga keluarga besar Gereja Nurul Sedang Laut. Saya mengucapkan terima kasih sudah memperkenankan saya untuk melayani selama ini. Kalau nggak salah mulai dari tahun 2016 ya, 2015-16 sini saya melayani di tempat ini. Puji Tuhan, saya sangat diberkati lewat pelayanan yang saya jalankan. Saya sangat bersyukur ketika saya melayani, Tuhan selalu mengadakan berkat, memberikan berkat bagi saya Bapak Ibu Saudara. Saya mengalami itu, dan inilah salah satu menjadi kesaksian terbesar saya ketika saya dekat dengan Tuhan lewat pelayanan.
dan tidak bisa meninggalkan ini. Bahkan saya banyak yang mengatakan beribadah di sana, beribadah di situ, tapi saya sudah merasa nyaman di tempat ini, dan puji Tuhan termasuk salah satu lewat pelayanan juga saya merasakan di sini sangat-sangat diberkati. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberkati saya untuk menjadi berkat di tempat ini. Itu satu kerinduan saya, Bapak Ibu Saudara. Saya berterima kasih banyak, dan jika ada kesalahan saya, mungkin kekurangan saya pasti ada. Lewat pelayanan saya mohon maaf kurang lebihnya, dan saya mohon doa dan dukungannya kembali untuk pemulihan kesehatan saya dan juga istri. Dan seperti saat ini istri saya tidak bisa hadir karena kurang enak badan sedikit, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya nggak bisa memaksakan. Biarlah saya sama adik saya tadi datang ke sini, dan mohon doanya Bapak Ibu Saudara untuk tetap kami diberkati Tuhan lewat kesehatan, lewat berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Dan juga mohon doa dan dukungannya untuk tetap kami stay dan setia di tempat ini memuji memuliakan Tuhan. Amin. Itulah menjadi kesaksian saya, Bapak Ibu Saudara, dan semoga Tuhan mendengarkan kesaksian dan doa-doa terbaik dari kita semuanya, untuk kita juga semuanya, dan terlebihnya untuk para pelayan Tuhan di tempat ini. Dan tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian penyembahan kita. Kalau kita punya Tuhan yang begitu besar, amin. Amin. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji
memberi selamat memimpin kita dalam doa. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Dia telah berjanji dan sanggup mengenai imanku bersepakati percaya kuasanya. Terima sekarang Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur Tuhan, kami bersukacita Tuhan. Amin. Di siang hari ini Tuhan, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami, berkat Amin. Tuhan dalam hidup kami Tuhan, yang kami rasakan Tuhan. Kami boleh bertepuk tangan memuji Tuhan, kami boleh Tuhan bergembira memuji Tuhan, Amin. kami boleh bersukacita memuji Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai kami, Tuhan selalu menghibur kami, Tuhan selalu Amin. menguatkan kami Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, terimalah puji-pujian kami Tuhan, menjadi pujian sebagai persembahan doa yang berbau harum dari Bapa di surga. Sebab itulah yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan yang terbaik buat Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, biarlah Tuhan lewat pujian, lewat yang pujian penyembahan yang kami naikkan, kami juga Tuhan merasa diberkati dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang bersaksi. Sudah kami mendengarkan kesaksian Tuhan dari hamba-Mu Tuhan. Amin. Bapak keluarga besar Bapak semua orang Tuhan, Tuhan sudah tolong perjalanannya dari awal sampai datang ke tempat ini. Tuhan menyertai perjalanan mereka Tuhan. Tuhan mendengarkan doa kami, Tuhan mendengarkan doa mereka. Biarlah Tuhan tetap mereka Tuhan tetap setia, tetap Tuhan bersukacita dalam memuji Engkau dalam segala apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan mereka Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat kesaksian Bapak Sihida Tuhan. Kau berkati Tuhan Bapak Sihida yang menjadi Bapak yang muda ini Tuhan, menjadi Bapak yang melayani Tuhan, yang jadi contoh teladan, yang mengasihi istrinya, mengasihi keluarganya Tuhan. Biar Tuhan semakin hari semakin dipakai. Amin. Amin. Kami bersyukur Tuhan di pagi di siang hari ini Tuhan, keluarga Bapak Gembala kami Tuhan sudah tolong dari perjalanan Tuhan. Amin. Dari luar negeri tiba di tempat ini Tuhan. Bapak Paulus Tuhan sudah sertai mereka Tuhan. Amin. Tuhan sudah jawab doa-doa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan membawa Immanuel yang selalu menyertai perjalanan kami. Terima kasih Tuhan sebentar lagi Tuhan kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berfirman buat kami, memberkati kami. Kami yakin dan percaya Tuhan kalau firman-Mu Tuhan sudah ada dalam hati kami, apapun permasalahan, rintangan, cobaan yang kami jalani, kami akan siap Tuhan melawannya Tuhan. Karena firman Tuhan ada dalam hidup kami Tuhan. Tuhan selalu menghibur kami dengan firman-Mu, Tuhan menguatkan kami dengan firman-Mu, Tuhan menyembuhkan kami dengan firman-Mu Tuhan. Sebelum kami melakukan firman-Mu Tuhan, kami memberikan persembahan Tuhan. Sebagian dari berkat yang sudah kami terima dari Tuhan, kami layakkan persembahkan Tuhan untuk membesarkan kerajaan Bapa di surga. Biarlah Tuhan berkati tangan-tangan kami yang terurus saat ini Tuhan, dan kami memberikan dengan ikhlas dan tulus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan kami akan memberikan persembahan dan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan saudara silakan duduk. Kembali saya mendengarkan firman Tuhan untuk mendasari setiap persembahan dan persepuluhan yang Bapak Ibu Saudara bawa untuk pekerjaan Tuhan yang di tempat ini. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bisa bilang amin. Selamat memberi, selamat mengembalikan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita menjalankan persembahan 2 kali Bapak Ibu Saudara. Nanti yang menjalankan persembahan pertama dan kedua saya minta kesediaan dari keluarga Bapak Ibu Utasoid menular. Kita naikkan pujian kita di bumi di surga. Kudus, kuduslah Tuhan. Surga dan segala yang ada
Suci, 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 sucilah Tuhan. Di bumi di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu Allah semesta. Langit pun berputar, sorak-sorai sukacita, dan kita bergema menuju Allah yang mendengar kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Biarlah semua yang berkata, biarlah semua yang berkata, memuliakan Tuhan. Surga dan bumi pun bersorak merayap. Biarlah semua yang berkata, memuliakan Tuhan. Haleluya. Surga dan bumi pun bersorak merayakan Tuhan. Nyanyikan pujian kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita duduk kepala. Bapa dalam surga, hati kami limpah dengan syukur. Siang hari ini Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan yang luar biasa. Kami sudah naikkan pujian kami, penyembahan kami, bahkan tangan-tangan kami sudah terulur memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan balas, Tuhan nanti dengan berlipat kali ganda, sehingga tahun ini bisnis kami semakin diberkati, usaha kami semakin diberkati, mata pencaharian dan pekerjaan kami semakin diberkati. Bahkan apapun yang dikerjakan oleh setiap tangan-tangan kami, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perintahkan berkat untuk memenuhi setiap wadah, setiap tempat, setiap lubuk yang kami persiapkan untuk menampung semua berkat-Mu. Bukan hanya berkecukupan, tapi juga sampai berkelimpahan. Bapa dalam surga, siang hari ini mau berdoa buat seluruh sidang jemaat GP dan juga sidang laut, mulai dari anak-anak yang masih kecil, anak-anak Sabtu ceria, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia. Jaga kami, lindungi kami, naungi kami di bawah kepak sayap-Mu yang kuat, supaya kami semua terhindar dari setiap malapetaka, mara bahaya. Kami semua terhindar dari setiap wabah dan pandemi apapun juga. Amba berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah tahun ini menjadi tahun perkenanan buat kami. Tahun ini menjadi tahun di mana kami semakin menikmati setiap janji-janji-Mu yang luar biasa buat kami. Terimalah persembahan kami, terimalah persepuluhan kami. Kami siap terima firman-Mu dengan pengucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Dalam bersuka cita siang hari ini, amin. Ya, puji Tuhan. Ya, masih ada di antara jemaat anugerah sidang laut ya, mungkin karena libur Imlek. Ya, jadi mereka lagi ada acara Imlek ataupun juga ada yang berlibur. Puji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh tiba kembali di sidang laut yang kemarin siang dengan tubuh yang segar bugar, dengan tubuh yang diberkati, bahkan sampai sekarang kalau saya makan rasa tom yumnya masih ada di tenggorokan. Ya, puji Tuhan. Ya, kami boleh tiba dengan selamat di Indonesia, kami boleh tiba dengan selamat di Sindang Laut. Sekalipun ya kurang lebih 1 jam sebelum pesawat landing di Soekarno-Hatta sempat goncangan di udara itu lumayan kuat. Saya tadinya berpikir ini kenapa pramugari kok tutup semua jendela. Jadi di dalam pesawat itu gelap. Ya, ternyata ada turbulensi, ya goncangan lumayan kuat.
Tapi puji Tuhan kami tiba di Sindang Laut dengan selamat dengan tidak kurang suatu. Terima kasih untuk semua doa-doa Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari saudara-saudara kembali berbangkit berdiri. Surat Roma pasalnya yang kelima, kita akan baca bersama-sama di ayatnya yang ke-19. Surat Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-19. Saudara temukan ayat ini. Yang sudah temukan katakan amin. Yuk kita baca ini sama-sama. 2, 3. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Bisa bilang amin? Terima kasih, silakan duduk. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Siapa dia? Ayat yang ke-19 bagian A ini menunjuk kepada Adam. Jadi artinya begini, oleh karena jadi sama seperti oleh ketidaktaatan Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Karena Adam gak taat, kita semua berdosa. Karena Adam gak taat, saudara dan saya, kita memiliki yang namanya dosa keturunan. Ya, dosa keturunan, dosa nenek moyang yang diwariskan untuk saudara dan saya. Sehingga firman Tuhan katakan sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Tetapi ayat yang ke-19 bagian B, firman Tuhan bilang, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jangan takut, dosa keturunan yang diwariskan Adam buat saudara dan saya, ya, itu bisa dihapuskan oleh karena ketaatan satu orang bernama Yesus Kristus. Bisa bilang amin? Ya, ayat yang ke-19 ini ada dua tokoh, saudara. Yang pertama Adam dengan ketidaktaatannya, dan yang kedua adalah Yesus dengan ketaatannya. Adam gak taat di mana? Ketika Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, apa yang Allah bilang? Semua pohon di taman ini buahnya boleh kamu ambil dan boleh kamu makan. Tapi hanya satu pohon yang buahnya tidak boleh kamu ambil, apalagi kamu makan. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Adam dan Hawa berjalan, ya, mereka berdua berjalan berkeliling di taman itu. Tapi rupanya perjalanan mereka dipantau oleh satu ular. Dan ular ini bilang kepada Hawa, Hawa, bukankah semua pohon bukankah semua pohon di taman ini buahnya boleh kamu makan? Hawa bilang, oh iya boleh. Tapi hanya satu yang tidak boleh kami makan, pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Lalu si ular ini bilang, boleh kok, boleh kamu makan. Enggak, kami nggak boleh sentuh, apalagi makan. Nggak apa-apa Hawa, nyicipin aja di Hawa. Nanti kamu akan tahu hidup kamu. Ya, Hawa mulai tergoda, Hawa mulai terbujuk, dia mulai ambil buah itu, dia mulai makan buah itu, dan dia kasih ke suaminya yang ada di sampingnya dia, yang berjalan bersama-sama dengan dia. Hawa berikan kepada Adam, Adam ambil buah itu dan Adam makan. Saat itu juga ketidaktaatan Adam membuat semua orang menjadi orang berdosa. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya pernah katakan kepada saudara, sebetulnya kalau Adam tidak berdosa pada waktu itu, maka sebetulnya saudara dan saya, kita sedang hidup dalam kekekalan. Yang setuju bilang amin. Gak ada retak gigi, gak ada tangisan, gak ada sakit penyakit, gak ada kematian dan lain sebagainya. Dan kita hidup kekal untuk selama-lamanya. Kalau Adam kalau Adam taat kepada perintah Allah.
maka kekekalan itu berhenti sampai di situ. Ya, karena Adam tidak taat, kekekalan itu berhenti pada waktu Adam menggigit buah itu. Sehingga mulai hari itu Adam dan Hawa mereka mengerti, mereka sadar bahwa mereka telanjang, mereka sadar bahwa mereka telah berdosa, dan ketika mereka mendengar langkah kaki Allah di Taman Eden, mereka ketakutan. Sehingga Allah bertanya, kamu di mana Adam? Saya ada di sini. Apakah kamu makan buah itu? Iya. Ya, makanya mulai hari itu Allah bilang, kamu Adam, mulai hari ini kamu akan bekerja keras. Kamu Hawa sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, mulai hari ini kamu akan merasakan sakit, maaf, ketika engkau melahirkan. Dan kamu ular, mulai hari ini debu adalah makananmu dan kamu akan berjalan dengan perutmu. Dan akan ada terjadi peperangan antara kamu dengan anak manusia. Kutukan itu terjadi karena ketidaktaatan Adam, karena ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Tapi berita baiknya, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Yang setuju bilang amin. Yang setuju bilang amin. Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia hapuskan dosa akibat ketidaktaatan Adam untuk menjadi saudara dan saya menjadi orang-orang dibenarkan, menjadi orang-orang benar. Saudara yakin saudara adalah orang-orang benar? Amin. Puji Tuhan. Gak ada yang bilang amin? Amin. Ulangi. Saudara yakin bahwa saudara adalah orang-orang benar? Amin. Iya. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang benar karena ketaatan Yesus. Amin. Jadi satu orang tidak taat menjadi orang berdosa, satu orang taat kita menjadi orang benar. Kan beda. Tidak taat orang berdosa, orang taat menjadi orang benar. Makanya saya kasih tema ya siang hari ini, saya mau belajar taat. Yang setuju bilang amin. Yuk ucapkan sama-sama, saya mau belajar taat. 2, 3. Saya mau belajar taat. Bisa bilang amin? Saudara, waktu di perjalanan, waktu saya cerita sedikit, bukan untuk sebuah kesombongan. Waktu dalam perjalanan Tuhan kasih kata kuncinya tentang taat. Saya coba cari, saya coba buka Alkitab, saya coba ubah temanya, jangan bicara soal ketaatan, tapi justru itu yang terus datang. Ya, sampai saya coba buka-buka Alkitab tadi malam, sekalipun ya masih capek, saya coba buka Alkitab, saya coba cari ayat, lalu saya tulis semua, dan puji Tuhan bisa saya sampaikan siang hari. Belajar taat itu nggak mudah, saudara. Makanya ada beberapa hal yang harus saudara dan saya miliki, yang harus saudara dan saya lakukan untuk kita belajar taat. Yang pertama, kita harus mampu matikan ego, matikan keakuan kita. Bisa bilang amin? Belajar taat itu nggak bisa, nggak enak. Kalau kita nggak bisa matikan ego kita, kalau kita nggak bisa matikan keakuan kita nggak akan bisa belajar taat. Sebagai contoh Musa, saudara, namanya orang belajar itu wajar. Kalau dalam proses belajar itu ada yang namanya gagal. Wajar kalau dalam proses belajar itu ada satu titik di mana saudara dan saya kita mulai bilang ini, capek belajar terus. Kita belajar dari Musa. Saudara, Musa ini sebelum dia tampil menjadi seorang pemimpin buat bangsa Israel, dia masuk sekolah SPG, Sekolah Padang Gurun. Berapa lama? 40 tahun.
Lama apa sebentar? Lama. Saya bisa bayangkan kalau zaman sekarang sekolahnya 40 tahun. Misalkan anak saya Nathan sekolah 40 tahun, sekolah masih bujangan, 40 tahun lulus sudah punya anak 2. 40 tahun itu kan lama. Masih sekolah udah. Ya. Musa dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin itu bukan asal pilih. Waktu Musa dipanggil Allah untuk naik ke atas gunung, Musa kan sempat protes, Tuhan, nggak ada yang lain kah? Saya ini nggak pinter ngomong, kan Musa gitu di awal. Tapi Tuhan bilang, Musa, yang kasih mulut ke kamu itu siapa? Yang kasih lidah dan bibir ke kamu itu siapa? Akhirnya Musa tunduk, taat. Oke Tuhan. Musa masuk sekolah pada guru selama 40 tahun. Musa harus mampu mengalahkan egonya, karena ketika belajar itu kan nggak boleh sekarang dewa, iya kan? Saudara, ketika saudara belajar, apa saudara bisa semaunya sendiri? Enggak. Ada peraturan-peraturan sekolah yang harus saudara turuti ketika saudara sekolah. Anak-anak kita ketika mereka sekolah, mereka harus ikuti peraturan sekolah. Masuk jam 7 ya harus datang jam 7. Bila perlu kurang dari jam 7. Pulangnya 12:30. Ya sebelum 12:30 nggak boleh pulang, kecuali acara bebas. Nggak bisa seenaknya masuk jam 7, anak kita suruh masuk jam 9:30. Pulang 12:30, anak kita pulangnya jam 11 aja pulang. Kan nggak bisa kayak gitu. Ketika Musa dipersiapkan oleh Allah selama 40 tahun, Musa harus mampu mematikan egonya. Musa harus mampu mematikan keakuannya untuk dia bisa lulus dalam SPG tadi. Setelah lulus, Musa ditaruh oleh Allah. Musa, silakan, kamu pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, di bawah kepemimpinan Musa, Musa pun harus belajar tentang ego tadi. Musa harus mampu menahan ego tadi. Sekalipun dalam perjalanannya Musa pun gagal juga, pernah gagal dalam mematikan ego. Ketika bangsa Israel tiba di satu tempat, tidak ada minuman. Bangsa Israel teriak, Musa, kamu mau bawa kami, mau bikin kami mati di padang gurun. Musa, di Mesir itu banyak makanan, banyak minuman berlimpah-limpah, tapi di padang gurun ini kamu mau bawa kami mati. Tuhan cuma bilang, Musa, itu ada gunung batu. Kamu ngomong sama gunung batu, maka gunung batu itu akan mengeluarkan air. Tuhan bilang apa? Musa suruh ngomong. Tapi karena Musa di bawah tekanan, Musa dimarahin oleh orang-orang Mesir, Musa dia ambil tongkatnya, dia pukul gunung batu itu. Keluar air, keluar. Tapi caranya salah. Kenapa? Musa tidak mampu mematikan ego. Air keluar, tapi Tuhan tidak suka dengan caranya Musa. Seringkali dalam proses belajar taat, kita mungkin mengalami kegagalan hari ini, tapi bukan berarti kita tidak mampu untuk terus berjalan, untuk terus mampu belajar dengan ketaatan ini. Hari ini kita gagal nggak apa-apa, terus maju, karena saya yakin ketika kita menang dengan ketaatan, Tuhan sudah siapkan berkat buat hidup saudara dan saya. Amin. Iya dong. Tuhan gak mungkin Tuhan itu mengizinkan sesuatu tanpa dia persiapkan sesuatu juga. Itu gak mungkin, saudara. Berkat dari ketaatan adalah sebuah berkat yang luar biasa. Hadiah dari ketaatan yang saudara dan saya sedang jalani hari ini, pasti ada hadiah yang Allah sudah siapkan untuk hidup saudara dan saya. Makanya kita harus matikan ego kita. Kita belajar taat. Ini kita harus mampu matikan ego kita. Tuhan gak kuat, Tuhan saya gak mau Tuhan. Tapi kalau kita mau belajar taat, matikan ego kita. Satu kali Tuhan Yesus datang ke satu kota bernama Yeriko. Dan di kota Yeriko itu ada salah satu pemungut cukai terkaya, namanya Zakheus.
Sakeus. Sakeus itu maaf, dia orangnya pendek, kecil. Jadi ketika dia datang, ketika orang banyak datang berkerumun mengurumuni Yesus, Sakeus ini kesulitan untuk melihat Yesus seperti apa. Jadi Sakeus naik ke salah satu pohon, dan ketika dia ningkring di atas pohon, dia bisa, oh itu Yesus. Oh, saya bisa naik dan saya bisa melihat Yesus dari atas. Mungkin apa yang Sakeus pikirkan, keputusan Sakeus untuk naik ke atas pohon itu adalah sebuah keputusan yang tepat. Tapi tidak bagi Yesus. Yesus bilang pada Sakeus, Sakeus turun, karena aku akan makan di rumah. Sakeus berpikir bahwa ketika dia naik pohon itu aman. Pohon yang Sakeus naik itu bicara tentang kesombongan. Sakeus naik ke pohon itu bicara tentang keangkuhan. Sakeus berpikir dia bisa melihat Yesus dengan uang yang dia punya. Sakeus berpikir dia bisa melihat Yesus dengan kekayaan yang dia miliki. Dia seorang pemungut cukai. Dia seorang kaya di tempat itu, saudara. Makanya dia pikir, oke, saya nggak bisa lihat orang banyak, nggak apa-apa. Tapi saya punya uang, saya bisa lihat Yesus dari atas. Itu kan bicara tentang kesombongan, saudara. Tapi ketika Yesus bilang Sakeus, turun, saya akan makan di rumah. Sakeus turun, dia matikan egonya, dia turun dari pohon dan makan sehidangan dengan Yesus. Dan apa yang Sakeus katakan? Yesus, mulai hari ini setengah dari hartaku aku akan berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada orang-orang yang aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Jadi ada seorang teman hamba Tuhan suka itu. Jadi Sakeus itu sebelum ketemu Yesus kaya raya, tapi setelah bertemu Yesus hartanya nol, tapi hidupnya dipulihkan dari Allah. Kalau kita mau belajar taat, kita harus belajar untuk mematikan ego kita. Kalau kita mau belajar taat, kita harus mampu matikan keakuan kita. Kita bisa belajar, ya. Taat ini kita juga bisa belajar dari Yusuf. Kita juga sudah tahu cerita tentang Yusuf. 13 tahun Yusuf ini dibully. Yusuf ini mengalami kondisi yang tidak enak, bukan dari orang luar, tapi justru dari kakaknya yang seharusnya menjadi pelindung buat adiknya, yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman untuk adik-adiknya. Tapi kakak-kakaknya cuma karena sering dengar Yusuf ini mimpi, ceritakan tentang mimpinya, kakak-kakaknya mulai bikin siasat buruk. Mereka buang Yusuf ke sumur yang kering. Ketika Yusuf di sumur yang kering dan ketika lewat saudagar-saudagar kaya mau pergi ke Mesir, mulai timbul lagi, kayaknya ide bagus untuk Yusuf ini dijual. Mereka jual Yusuf, mereka mendapatkan keuntungan 20 pik perak. Mereka pulang ke rumah, mereka bilang kepada papanya, Pak, anakmu Yusuf mati diterkam oleh binatang buas. Ini jubah bagus yang papa kasih buat Yusuf, sudah berlumuran darah. Padahal darah itu adalah darah dari binatang yang mereka bunuh, dan mereka olesi darah itu ke baju atau ke jubahnya Yusuf. 13 tahun perjalanan Yusuf, dari mulai dia dibeli oleh para saudagar yang sampai di Mesir. Di Mesir, apakah kehidupan Yusuf berubah? Tidak. Yusuf harus mengalami fitnahan, Yusuf harus mengalami lagi bulian, bahkan Potifar yang seharusnya dia yang mengalami hukuman. Kan Potifar yang melecehkan Yusuf, bukan Yusuf yang melecehkan Potifar. Kalau dalam Alkitab terjemahan lama memang seolah-olah Yusuf yang melecehkan. Terjemahan lama itu bilang seolah-olah Yusuf yang menanggalkan jubahnya, meninggalkan jubahnya. Padahal kalau dalam terjemahan aslinya bajunya Yusuf itu ditarik dan ketinggalan. Jadi beda ya. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia seolah-olah Yusuf yang meninggalkan pakaiannya di situ.
Tapi kalau dalam terjemahan aslinya, baju Yusuf itu ditarik dan ketinggalan. Itu beda. Tapi Yusuf yang kena getahnya, Yusuf yang dibilang melecehkan majikannya, sehingga Yusuf harus dipenjara. Ya, tetapi di penjara itu Yusuf tahu, firman Tuhan juga katakan bahwa Allah menyertai Yusuf dan memberkati setiap apa yang Yusuf lakukan. Tuhan buat berhasil. Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 dan diganti namanya Jafnat keanehan. Untuk kita belajar taat, kita harus matikan ego. 13 tahun Yusuf mengalami situasi yang tidak mengenakan, tapi Yusuf tahu bahwa proses yang sedang dia hadapi itu harus mampu dia menahan egonya. Makanya dia bisa diangkat menjadi orang nomor 2. Dan dari Yesus juga kita bisa belajar bagaimana Yesus orang yang luar biasa, juru selamat saudara dan saya. Dia pun harus mengalami masa-masa yang tidak enak. Dalam Filipi atau Efesus bilang, dia taat, bahkan sampai taat, sampai harus mati di kayu salib. Yesus dia matikan egonya untuk dia mengikuti rencana Allah yang indah dalam kehidupannya. Dari Yusuf, Musa, Tuhan Yesus, kita belajar ketaatan yang sesungguhnya. Amin. Dan mereka bertiga, pribadi-pribadi tokoh-tokoh Alkitab ini, mereka memiliki proses yang luar biasa dan mereka menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan yang kedua, untuk kita belajar taat, kita juga harus mampu sabar. Ya, sampai kapan sabar? Sampai kesabaran itu membuahkan hasil. Bisa bilang amin? Tapi udah 3 tahun Tuhan belajar saya, ajarkan saya untuk taat. Sampai kapan saya sabar? Tetap sabar. Mungkin kita berdoa, Tuhan sudah sekian puluh tahun saya sabar. Sampai kapan? Tunggu sampai sabarmu membuahkan hasil. Bisa bilang amin? Bisa bilang amin? Iya. Coba waktu Musa 40 tahun di SPG, Musa nggak sabar, Musa pengennya cepat lulus aja. Musa nggak akan jadi pemimpin buat bangsa Israel. Kalau Yusuf selama 13 tahun Yusuf nggak sabar, Yusuf bilang, Tuhan udahlah, nggak usah mimpi saya, nggak usah jadi kenyataan, nggak apa-apa. Nggak bisa, Yusuf nggak akan jadi orang nomor 2 di Mesir. Tapi Musa dia tetap sabar. Ketika Allah mempersiapkan dia di SPG, bahkan ketika Tuhan kirim Musa ke tengah-tengah bangsa Israel, Musa tetap sabar. Sampai Musa bawa bangsa Israel, sekalipun harus 40 tahun berputar-putar di padang gurun, Musa tetap sabar. Bawa mereka, bukan bangsa yang kecil, ini bangsa yang besar, saudara. Sampai mereka menikmati berkat-berkat Allah yang luar biasa. Dari Musa, Yusuf, dan Tuhan Yesus, kita belajar bagaimana caranya kita mematikan ego untuk kita mencapai ketaatan yang sempurna. Dari Musa, Yusuf, dan Yesus, kita juga belajar sabar untuk kita mencapai ketaatan yang sesungguhnya. Bahkan ketika Yesus harus menjalani Via Dolorosa, Yesus harus menjalani bertemu dengan mahkamah agung pengadilan Pontius Pilatus, sampai Yesus harus mengangkat salib, bahkan sampai Yesus harus di Bukit Golgota, Yesus disalib. Yesus pun sabar menjalani itu semua. Karena kalau sampai Yesus tidak mati di kayu salib, maka saudara dan saya tidak akan diselamatkan. Amin. Kalau sampai Yesus tidak sampai di kayu salib, mungkin karena Yesus tidak sabar, ya, maka ketaatan Yesus itu tidak membuahkan hasil. Tapi terbukti Alkitab mencatat, Yesus taat sampai dia mati di kayu salib. Yusuf taat sampai dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Musa taat
sampai Tuhan bawa lewat Musa, Tuhan bawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Saya yakin ketika saudara dan saya kita belajar taat, maka Kanaan yang kekal, sorga yang kekal akan menjadi bagian akhir hidup saudara dan saya. Amin. Bisa bilang amin? Saya ingin saudara bangkit berdiri. Saya serahkan kepada Ibu. Pemusik maju ke depan, sehingga semua maju ke depan. Puji nama Tuhan, saudara, mari kita bangkit berdiri semua, kita melakukan satu pujian kepada Tuhan. Selidiki aku hati. Aku sungguh mengasihi.
maju ke depan. Pimpin kita di dalam doa. Tempat ini kami tetap terus taat sampai akhir kehidupan kami Tuhan. Biar Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami dengan kekuatan kemampuan daripada Tuhan. Biar apa yang kami lakukan, kami kerjakan ini sebagai bukti bahwa kami senantiasa melakukan apa yang benar di hadapan Engkau, melakukan ketaatan demi ketaatan yang senantiasa kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan yang di depan nanti ada berkat yang luar biasa. Tuhan sediakan bagi setiap orang yang taat dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Memberkati kembali gembala yang sudah hatiku, pakai kehidupannya untuk tetap dan senantiasa memberkati setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Sudah diberkati dengan firman Tuhan. Berdasarkan pengumuman dari Bapak Tuhan, semua kegiatan ibadah sepanjang minggu ini kembali berjalan seperti biasa. Jadwal ibadah sepekan Selasa 24 Januari pada rumah tangga perdana di tahun 2023 dimulai, diadakan di rumah doa pukul 18.30 sampai selesai pujian Ibu Gembala, pembicara Bapak Gembala. Rabu 25 Januari ibadah pria Anugerah Sedang Laut diadakan juga di rumah doa pukul 7 malam sampai selesai ujian Bapak Simamora Selitonga, pembicara Bapak Gembala. Lalu Jumat 27 Januari 2023 ibadah wanita Ribka Anugerah Sidang Laut juga diadakan di rumah doa pukul 18 jam 6 sore sampai selesai ujian Ibu Paulus Hermawan, pembicara Ibu Gembala. Lalu Sabtu 28 Januari ibadah anak Sabtu Ceria Anugerah Sidang Laut diadakan juga di rumah doa pukul 16.30 sampai selesai, dilanjutkan dengan ibadah remaja dan pemuda Anugerah Sidang Laut diadakan di gereja pukul 18.30 sampai selesai. Lalu Minggu 29 Januari 2023 ibadah umum 2 pukul 9.30 sampai pukul 11 ujian Bapak Simamora Silitonga, Singers Bapak Simamora Tidadiri dan Bapak Simoming Nainggolan. Pemusik Saudara Efron, Bapak Bebeng dan Bapak Gembala, pembicara Bapak Lokal. Saudara kita tundukkan kepala. Saudara yang belum ambil ayat emas, kita sudah bisa lihat. Bapak dalam surga mempersilahkan ayat emas di dalam tangan. Setiap tangan-tangan yang terulur mengambil ayat emas ini, Tuhan biarlah itu dalam tuntunan daripada, sehingga ayat emas yang kami terima, baik itu berupa teguran, berupa nasihat atau berupa berkat, kami akan terima dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya.
Biasa sudah? Ya, mari saya saudara pamit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita siang ini. Bapa dalam surga, hati kami dipandangan syukur. Siang hari mengatakan kemurahan Tuhan, kami semua yang hadir diberkati, baik lewat pujian, lewat kesaksian, serta lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi bekal, menjadi modal untuk kami tetap belajar taat. Untuk kami belajar dari pribadi-Mu Tuhan, dari kehidupan Musa dan juga Yusuf. Sebentar kami akan pulang sertai perjalanan kami tiba di rumah dengan selamat. Dari kami yang berjalan kaki dengan motor dan mobil. Allah Immanuel bersama dengan kami hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kegiatan yang kami lakukan panjang hari ini, panjang minggu, bulan dan tahun ini, kami serahkan semua dalam Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu, mari angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat. Sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah, bawalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari anak Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan dan pengurapan yang dikerjakan oleh Allah. Semua menyertai, memberkati saudara dan saya siang ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan pengucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita diberkati, sama-sama katakan Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.